Jadi yang ribut-ribut soal nasab Pak Alawi, termasuk saya, menurut Gus Yahya Khalil Stakuf itu kurang kerjaan. Jadi Gus Fuad Pleret kurang kerjaan, Kiai Ihya kurang kerjaan, Kiai Maduddin Usman kurang kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu malam tanggal 12 Juli 2023. Baru saja selesai berlangsung acara silaturahim jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan jajaran pengurus NU se-Madura, dihadiri oleh pengurus PCNU setempat dan para pengurus MWCNU se-Madura. Ini saya baru ngikutin, baru saja selesai dibacain doa. Ini jam 23.10. Nah, ada yang menarik dalam acara tersebut, yakni sejumlah MWCNU akhirnya mengajukan pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang hari ini sedang sangat ramai, viral, masih belum menemukan titik terang. Ya, ini pertanyaan seputar nasabnya para habaib, nasab Bani Alawi, dan pertanyaan terkait dengan Kiai Maduddin Usman. Nah, seperti apakah jawaban dari Gus Yahya Khalil Stakuf yang memang langsung hadir dan memberikan acara pengarahan utama pada acara ini didampingi oleh sekjennya Saifullah Yusuf. Kita simak berikut ini. Dari MWCNU Hulu Sumeneb. Singkat, yang pertama, kami mempunyai inisiatif atau mempunyai keyakinan bahwa NU ke depan akan baik. Tentunya perkembangan ini kita membutuhkan untuk tantangan, bukan tekanan. Sementara mohon maaf, dari beberapa program yang sampai kepada MWC itu sifatnya agak sedikit mendadak. Yang terakhir di Sumeneb itu, khususnya di Gulu-Gulu, sekarang lagi rame tentang yang viral itu, masalah Alawiyin. Ini mohon bagaimana kami menjawab masyarakat yang menanyakan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Jelas, monggo lanjut, silakan. Sampang. Pamekasan, maaf, Pamekasan. Nama saya Rusdi, MWCNU Balengan. Kemarin MWCNU Balengan. Apa namanya? Palengaan, Pamekasan. Oh, Palengaan, ya. Saya pernah ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga, polemik Habib ini sungguh sangat membawa ekses yang sangat luar biasa di warga Nahdien. Kami di MWCNU Balengan berencana mau menghadirkan yang mulia Kiai Haji Imaduddin, sungguh sangat luar biasa. Sampai hari ini masih belum mohon maaf, Pamekasan kita maklumi, cuman karena keinginan teman-teman untuk menghadirkan beliau terasa ada hambatan, Kiai. Sehingga kalau sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa dicerna ke bawah, kemudian yang bisa melegakan hati kami juga, insya Allah akan lebih tenang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung Ketua Umum. Baik, langsung saja. Pertama soal program sampai ke MBC secara mendadak. Sebetulnya kalau dari PB itu belum ada program, Pak. belum ngirim program. Kita cuma minta verifikasi itu dulu. Gitu. Verifikasi dan validasi, ya. Jadi MBC yang beres beneran apa enggak itu baru periksa dulu, belum ngasih program, ya. Soal nasab Ba'alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan
dengan apa tandas. Ya. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya. Saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnudzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampai cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Nggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti nggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat. Makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, itu saja. Hingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya, walaupun nggak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan, walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab di hari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu loh. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang
Yang ribut-ribut kurang kerja. Biarin. Nah kemudian Jadi sedikit saya komentari ya. Jadi yang ribut-ribut soal nasab Pak Alawi, termasuk saya, menurut Gus Yahya Khalil Stakuf itu kurang kerjaan. Jadi Gus Fuad Pleret kurang kerjaan, Kiai Ihya kurang kerjaan, Kiai Maduddin Usman kurang kerjaan. Ini para raden itu bagus, yang kemarin susah-susah mencari manuskrip kurang kerjaan. Kiai Maduddin membongkar buku-buku nasab Rasulullah SAW mulai abad ke-4 ke-5 kurang kerjaan nih Kiai Mat ya. Kiai Mat jangan dianggap kurang kerjaan nih Kiai. Lalu buat apa kitab nasab disusun oleh para ulama-ulama terdahulu kalau itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang tidak penting? Nah iya, buat apa catatan-catatan hadis dibikin? Buat apa? Bukan apa kitab buku nasab dibikin kalau tidak untuk dipelajari, tidak untuk diteliti. Ini lagi-lagi Gus Yahya Khalil Stakuf menjawab isu ini, menjawab persoalan ini, persoalan yang sangat membahayakan keutuhan umat menurut saya, dengan sangat enteng. Mengentengkan maksud saya, mengentengkan masalah. Enteng apa? Meringan, menganggap ringan. Lah iya, husnudon tentu sajalah harus ya, tetapi kan harus ada alasannya. Mengapa saya harus husnudon? Mengapa kita harus husnudon atas sesuatu? Dan mengapa kita tidak boleh suudon? Ini catatannya jelas. Lah ya, kitab nasabnya jelas disebutkan secara rinci oleh Kiai Maduddin Usman. Dan jawaban atau pegangan catatan nasab yang dipegang oleh Robito Alawi juga jelas. Jelas juga kita untuk menyimpulkan mana yang lebih masuk akal dan mana yang tidak. Bagaimana mungkin kita bisa berhusnudon atas fakta data-data tersebut? Nah, untuk apa ilmu dibikin kalau kemudian kita hanya membuat sebuah keputusan catatan nasab cukup dengan husnudon atau suudon? Bakar aja buku nasab kalau bicaranya. Kita tidak mungkin berhusnudon ini hadis sahih atau bukan, hadis dongif atau bukan, kalau tanpa kita mengetahui silsilah perawi hadisnya, sanad-sanad hadis. Makanya ada ilmu hadis dibikin agar kita mengetahui ini hadis doif atau bukan, hadis kuat atau bukan, ya sahih atau bukan, mutawatir atau bukan. Itulah ilmu pengetahuan di situ. Ini kan mirip-mirip kan sama, menelusuri perawi, cuman ini yang satu adalah perawi yang menyelidiki sanad silsilah perkataan Nabi, ilmu hadis. Kalau yang ini adalah dzurriyyah Nabi, sanad silsilah perawi dzurriyyah Nabi. Catatannya ada ditemukan. Bagaimana mungkin ini blunder ini? Blunder ini Gus Yahya Khalil Stakuf mengatakan bahwa orang Arab itu nggak bisa nulis gitu loh. Bukan ngompori, bukan ya. Tapi faktanya beliau secara tegas tadi ngomong begitu. Loh kalau orang Arab tidak bisa menulis, umi gitu ya, bodoh-bodoh, tidak bisa membaca nulis. Lalu faktanya di kitab di abad ke-5 itu ada buku nasabnya, ada catatan nasabnya, berarti bisa nulis tuh. Di abad ke-5 saja sudah bisa membuat sebuah buku nasab. Apalagi abad setelah itu, abad ke-6, 7, 8, 9. Nah, di buku 5 itu ada catatan nasab Rasulullah SAW yang tidak menyebutkan Imam Ubaidillah sebagai mbah moyangnya para habaib Alawi. Lalu mengapa di abad ke-6, 7, 8, 9 di situ belum ada catatannya? Tidak ada catatan Imam Ubaidillah. Loh, apa kemudian generasi setelah abad ke-5 ke sini bodoh-bodoh semua apa gimana? Aduh. Oke lah ya. Itu
komentar singkat saya, monggo selebihnya silakan panjenengan komentari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.